Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Corporate Social Responsibility berlandaskan Trihita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ketewel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dewayu Intan Sinta Erpika, NIM 16 2114149. Latar belakang masalah, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dan bank di pedesaan dapat meningkatkan perekonomian desa. Salah satunya adalah lembaga perkreditan desa. Lembaga perkreditan desa ada di setiap desa pekraman di Bali. Lembaga perkreditan desa diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Di mana 20% dari keuntungan lembaga perkreditan desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 5% digunakan untuk dana sosial. Berdasarkan peraturan daerah tersebut memperlihatkan bahwa lembaga perkreditan desa memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari Corporate Social Responsibility. Penerapan program CSR pada perusahaan atau lembaga kental kaitannya dengan budaya di mana perusahaan dan lembaga tersebut berada. Begitu pula dengan penerapan implementasi CSR pada lembaga perkreditan desa yang ada di Bali, yaitu berdasarkan dengan filosofi Trihita Karana. Maka dari itu, di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel. Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel. Manfaat penelitian bagi lembaga akan dirasakan bagi lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel, masyarakat Desa Adat Ketewel, dan juga bagi penulis. Tinjauan pustaka di sini didasari oleh teori stakeholder dan teori legitimasi yang digunakan untuk menerapkan program CSR dan didukung dengan landasan teori, nilai-nilai Trihita Karana, dan Trihita Karana berbasis program CSR. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 itu mengatur tentang pembagian keuntungan dari lembaga perkreditan desa setiap tahunnya. Di sini peneliti akan melihat dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 20% dari keuntungan dan dana sosial 5% dari keuntungan. Metode penelitian, desain penelitian, deskripsi, lokasi penelitian, lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Subjek penelitian ada pengurus Desa Adat Ketewel, pengurus lembaga perkreditan desa, Desa Adat Ketewel, masyarakat Desa Adat Ketewel. Data penelitian, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi, yaitu mengenai penggunaan dana sosial dan laporan pembiayaan dan ngaben. Teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, di sini semua data hasil wawancara, baik data primer maupun data sekunder, akan dilakukan penganalisisan dan mendeskripsikan data. Setelah itu akan dilakukan penyajian data primer mengenai implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana. Yang kedua akan dilakukan membandingkan dana CSR dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya akan dilakukan penyajian data primer mengenai dampak dari program CSR, dan terakhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.
Peran umum Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel. Sejarah Lembaga Perkreditan Desa berdiri pada 1 Mei 1991. Modal awal sebesar 2 juta, memiliki karyawan sebanyak 32 orang. Peran dari Lembaga Perkreditan Desa itu menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa dalam bentuk pinjaman. Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lembaga Perkreditan Desa memiliki MPAIS dan ATM yang dapat digunakan oleh nasabah Lembaga Perkreditan Desa. CSR pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel memiliki komitmen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan Desa Adat Ketewel. Dasar dari pelaksanaan CSR pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel, yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, yang kedua, Nilai Budaya Trihita Karana, dan yang ketiga, Pararem. Tujuan dari pelaksanaan CSR itu Lembaga Perkreditan Desa ingin berada di tengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Analisis data dan pembahasan. Yang pertama, implementasi program CSR berlandaskan Trihita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa. Yang pertama, CSR berbasis religius atau prahyangan, yang memiliki tujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Program CSR-nya adalah Punia, Bakti Upacara, dan pembuatan ogoh-ogoh. Yang kedua, CSR berbasis pawongan. Program ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan manusia, yang lebih tepatnya dengan masyarakat yang ada di Desa Adat Ketewel. Programnya adalah beasiswa berprestasi dan kurang mampu, pakaian untuk pengempon pura, dan ngaben masal. Dan yang ketiga, CSR berbasis palemahan. Program CSR yang berbasis palemahan ini memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan yang ada di Desa Adat Ketewel. Program CSR-nya adalah Bank Sampah, Unit Penanganan Sampah. 8 program yang ada di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel sudah berlandaskan Trihita Karana. Analisis data dan pembahasan yang kedua itu penggunaan dana CSR berlandaskan Trihita Karana. Yang pertama itu ada alokasi dana CSR Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel. Data di bawah ini disajikan perkembangan penggunaan dana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis, memperlihatkan bahwa dana CSR ini lebih ditekankan atau digunakan untuk program CSR yang berbasis palemahan. Yang kedua, alokasi dana CSR berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Data yang disajikan merupakan perkembangan penggunaan dana CSR dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2017, penggunaan CSR tertinggi pada CSR berbasis prahyangan, di mana pada tahun ini Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Ketewel melakukan punia kepada komunitas seni sakral. Pada tahun 2018 dan 2019, penggunaan dana CSR tertinggi pada CSR berbasis pawongan. Analisis data dan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dampak program CSR berlandaskan Trihita Karana. Di sini akan dilihat dua pihak yang merasakan dampak program CSR. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal yang dimaksud di sini adalah manajemen Lembaga Perkreditan Desa. Dampak yang dirasakan pertama, meningkatkan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa sehingga terciptanya keharmonisan alam semesta. Yang kedua,
menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan masyarakat desa adat Ketewel. Dan yang ketiga, terciptanya suasana kerja dan lingkungan yang baik. Yang kedua, itu dampak yang dirasakan oleh pihak eksternal. Pihak eksternal di sini itu masyarakat desa adat Ketewel, nasabah lembaga perkreditan desa, dan warga sekolah. Ya, dampak yang dirasakan yang pertama, meringankan beban upacara. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan kualitas masyarakat. Yang ketiga, membiasakan masyarakat hidup bersih. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, implementasi CSR berlandaskan Trihita Karana pada lembaga perkreditan desa berbasis perahyangan, yaitu program Punya Kepura, pembuatan ogoh-ogoh dan bakti upacara, berbasis pawongan, beasiswa kurang mampu, pakaian adat untuk pengempuan pura, dan ngaben masal, CSR berbasis palemahan, bank sampah, dan unit penanganan sampah. Yang kedua, penggunaan dana CSR pada lembaga perkreditan desa, alokasi lembaga perkreditan desa adat Ketewel itu lebih menekankan program berbasis palemahan. Sedangkan alokasi peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017, program CSR lebih menekankan pada basis pawongan. Dampak yang dirasakan oleh pihak internal itu meningkatkan kepercayaan terhadap LPD dan menjamin keberlangsungan hidup LPD. Pihak eksternal itu meringankan beban masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Keterbatasan penelitian, keterbatasan dalam waktu untuk melakukan wawancara dengan narasumber karena terdapat kesibukan. Saran bagi lembaga perkreditan desa agar penentuan jadwal program ditentukan terlebih dahulu sehingga lebih banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi, dan setiap program memiliki penanggung jawab tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.